Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan mengawali pelajaran kita membaca kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah Matan Ilmu Nahwu karya Asy-Syaikh As-Sunhaji rahimahullahu taala. Taib. Kita langsung saja masuk ke kitabnya. Jadi kita akan membaca dulu matannya. Ya, kemudian kita akan jelaskan ya beberapa faedah. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala anwa'ul kalam. Al-kalam huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathah ismun wa fi'lun wa harfun wa ja'ali ma'nan. Falismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alif wal lam. Wa huruful khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam. Wa huruful qasam wa hiya al wawu wal ba wat ta. Wal fi'lu yu'rafu bi qad was sin wa sawfa wa ta'it ta'nis as-sakinah. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Taib. Jadi penulis di sini mengawali risalahnya dengan basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, makna bismillahirrahmanirrahim ya, ba di situ adalah ya lil isti'anah, jadi memohon pertolongan ya. Kemudian isim disandarkan ke lafzul jalalah. Isim adalah mufrad, jumlahnya satu, tetapi kalau disandarkan ke lafzul jalalah ma'rifah, maka seolah-olah dia menyebut seluruh asma Allah. Jadi bismillahi adalah dengan ya menyebut seluruh asma Allah. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahman itu adalah rahmat ya untuk seluruh alam. Rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk semua makhluk ya, tanpa terkecuali. Adapun Ar-Rahim, maka dia adalah rahmat ya khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya, khusus untuk orang-orang yang beriman. Thayyib, barakallahu fiik. Ini singkat saja makna bismillahirrahmanirrahim. Adapun pembahasan rincinya itu ada di pelajaran yang lainnya. Thayyib, barakallahu fiik. Kemudian berkata penulis anwa'ul kalam. Ya, jenis-jenis kalam. Al-kalam ya. Kalam itu artinya kalimat ya. Kalimat. Kata penulis huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i, yaitu lafaz yang tersusun ya dari dua kata atau lebih yang memberikan faedah sempurna dengan berbahasa Arab. Ya, ini arti kalam. Dan kalam itu juga biasa disebut dengan jumlatun mufidatun. Jumlah mufidah. Ya, jumlah mufidah itu artinya adalah kalimat sempurna. Ya, kalimat yang memberikan faedah sempurna. Ya. Contoh kalimat sempurna misalkan huwa yajlisu 'alal kursiyyi. Dia duduk di atas kursi. Ya, atau ana aktubu fid daftari. Saya menulis di atas kertas atau di atas buku tulis. Taib. Itu contoh dari kalam. Kemudian wa aqsamuhu salasah. Ya, kalam itu tersusun dari 3 jenis. Yang pertama adalah ismun, isim. Kemudian yang kedua fi'lun, fi'il. Kemudian yang 3 harf, huruf. Ya, yang datang dengan sebuah makna. Taib. Falismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhuli alif wal lam. Ismu, adapun isim itu dikenal dengan 3 ya. Yang pertama dengan khafd. Ya, khafd ini artinya dia dijar atau majrur. Kemudian selain di khafd dia juga ditanwin. Ya, ada tanwin di belakangnya. Kemudian yang ketiga adalah masuk alif dan lam di awalnya. Ya, masuk alif dan lam di awalnya. Nah, contoh yang khafd misalnya ya fil baiti. Ya, kata al-baiti itu di khafd atau di jar, maka dia pasti isim.
Contoh yang tanwin misalnya baitun, ya. Nunnya ditanwin maka dia taknya ditanwin maka dia pasti isim. Ya, baitun rumah. Kalau fil baiti tadi di dalam rumah. Kemudian dukhulul alif walam, masuk alif dan lam. Contoh misalnya al baitu. Jadi ada alnya di depan, maka dia pasti isim. Ya, maka ini 3 tanda isim. Wa huruful khafdi, dan huruf jar itu atau huruf khafd itu, ya ada beberapa disebutkan sini. Pertama adalah min. Ya, min artinya dari. Contoh misalnya ana min Indonesia, saya dari Indonesia. Ana min Jakarta, saya dari Jakarta, dan seterusnya. Kemudian ila artinya ke. Ya, contoh misalnya zahabtu ya min Jakarta ila Bogor. Saya pergi dari Jakarta menuju Bogor. Jadi ini ila. Kemudian an juga artinya dari. Hanya saja an itu biasa digunakan untuk sesuatu yang maknanya menjauh. Ya, maknanya jauh. Contoh misalnya baiti ba'idun anil madrasati, rumahku jauh dari sekolah. Ya. Thayyib, barakallahu fiik. Kemudian yang berikutnya ada ala artinya di atas. Ya, contoh misalnya al-kitabu alal maktabi, buku itu di atas meja. Yang berikutnya ada fi artinya di dalam. Contoh misalnya al-malabisu fil khizanati, pakaian itu ada di dalam lemari. Ya. Kemudian rubba yang berikutnya. Rubba artinya banyak. Ya. Contoh misalnya rubba rojulin karimin, banyak laki-laki yang mulia. Ya. Contoh misalnya untuk yang ba, kemudian huruf jar berikutnya adalah wal ba, yaitu ba. Ya, contoh tadi bismillahirrahmanirrahim, itu ba adalah harfu jar yang maknanya isti'anah, lil isti'anah. Ya. Contoh lain misalnya aktubur risalata bil qalami, saya menulis surat dengan pena. Ya. Kemudian wal kaf, ya, kaf ya, artinya seperti. Ya. Contoh misalnya ar-rajulu kal asadi, laki-laki itu seperti singa, maksudnya dia pemberani begitu ya. Ya, kemudian wal lam. Ya, ini harfu jar lam atau harful khafdi. Ini maknanya adalah untuk, ya, atau milik. Misalnya hadzal kitabu li Muhammadin. Ya, buku ini milik Muhammad. Ya, kemudian wa huruful qasam wahia, dan huruf qasam itu artinya huruf yang maknanya sumpah ya. Maknanya sumpah. Ya, huruf qasam. Di antara huruf qasam itu adalah disebutkan al-wawu, yaitu waw. Ya, misalnya pada kata wallahi atau fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Demi Rabb engkau, kami pasti akan menanyai mereka seluruhnya. Ya, ini ayat dalam Al-Qur'an ya. Maka menggunakan wa fa wa rabbika. Ya. Kemudian ada juga huruf qasam yaitu ba. Contoh misalkan fa bi'izzatika fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ini ayat juga dalam Al-Qur'an. Iblis menjawab, demi kemuliaan engkau, pasti aku akan menyesatkan mereka manusia seluruhnya. Ya, ini menggunakan fa bi'izzatika, demi kemuliaanmu wahai Allah. Kemudian ada juga huruf qasam yaitu ta. Ya. Contoh dalam ayat misalnya tallahi la tus'alunna ya amma kuntum taftarun. Demi Allah, engkau pasti akan atau kalian pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kalian adakan di dunia. Ya. Maka seluruhnya ini wa, bi dengan ta itu adalah harful qasam yang maknanya sama ya, demi. Ya. Thayyib. Dan ini terluput tadi ana menjelaskan bahwa khafad itu adalah huruf jar. Huruf khafad, huruf jar itu membuat kata setelahnya atau isim setelahnya itu dikasroh seluruhnya ya. Jadi semua contoh-contoh yang kita baca tadi itu seluruhnya dikasroh. Ya. Seluruhnya dikasroh ya. Min, ya minal baiti. Ya. Kecuali ada isim yang memang tidak bisa dikasroh ya, ada beberapa ketentuan. Ila juga begitu. Ilal madrasati. Jadi semuanya dikasroh di belakangnya. Ya, anil madrasati, alal kursiyi atau alal maktabi. Ya.
semuanya di kasroh di belakangnya. Ya, itu tanda khafat atau tanda jar yang asalnya. Adapun nanti pembahasannya akan kita masuk ke bab i'rab ya, untuk tanda jar. Thayyib, barakallahu fiik. Kemudian disebutkan wal fi'lu yu'rafu bi qad, dan fi'il itu dikenal dengan qad. Ya. Qad aflahal muslimun, qad aflahal mu'minun. Ya. Artinya sungguh, ya. Qad qara'tul kitab. Ya, sungguh aku telah membaca buku. Ya, ini qad artinya sungguh dan dia digunakan untuk menguatkan ya. Thayyib. Jadi kalau ada qad, maka kata setelahnya pasti fi'il, kata kerja. Ya, fi'il itu kata kerja yang tidak terikat dengan waktu. Contoh tadi qad, ya qad qara'tul kitab. Maka kata qara'tu, saya membaca, itu pasti fi'il, kata kerja. Ya. Qad qamatis shalah. Sungguh salat telah tegak. Ya. Qama itu artinya tegak dan dia pasti fi'il. Jadi kalau ada qad di depannya pasti kata setelahnya adalah fi'il, kata kerja. Kemudian sin. Ya, kalau ada sin juga termasuk ya tanda bahwasanya kata setelahnya adalah fi'il. Contoh misalnya ya apa namanya? Sa'adhabu ila Jakarta. Saya akan pergi ke Jakarta. Ya, sa itu artinya harful mustaqbal. Ya. Huruf yang menandakan dia pekerjaan itu akan dilaksanakan di waktu yang akan datang. Yaitu sa atau sin. Ya. Tayyib. Itu sa. Kalau ada sin atau dibaca sa itu pasti fi'il ya. Kemudian saufa. Kalla saufa ta'lamun. Ya, ini mirip dengan sin atau sa, tetapi dia maknanya lebih jauh. Ya. Kalau sa itu akan, kalau saufa itu kelak. Ya. Lebih jauh lagi nanti. Kalla saufa ta'lamun. Ya. Saufa ta'lamun. Mereka akan mengetahui. Kelak mereka akan mengetahui. Jadi lebih jauh lagi waktunya. Ya, kemudian yang berikutnya tanda fi'il adalah ta'id ta'nis, ta'nis as-sakinah, ta yang disukun menunjukkan muannas, ya. Ta yang menunjukkan muannas dia disukun. Nah, ini adalah ta yang disukun ini maksudnya adalah pada fi'il, pada isnad fi'il madi untuk domir hiya. Jadi kalau ada pekerjaan yang pelakunya adalah orang pertama perempuan, ya, yaitu domir hiya, dia perempuan, maka dia pasti fi'il. Dia pasti fi'il. Contoh misalkan zahabat Fatimatu ilal Madinah. Fatimah telah pergi ke Jakarta. Fatimah telah pergi ke Madinah. Jadi kata zahabat, ya, ada tak sakinah di situ, tak yang disukun, alamatut ta'nis, tanda muannas, maka itu pasti fi'il. Ya, semua kata yang bersambung dengannya itu pasti fi'il. Zahabat telah pergi, kharajat telah keluar, akalat telah makan, ya. Dan seterusnya untuk contoh-contohnya silakan bisa dibuat sendiri ya. Tayyib. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dan huruf, ya, tadi sudah kita bahas isim dikenal dengan apa tandanya, fi'il juga demikian. Sekarang huruf. Maka huruf itu adalah ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi. Ya, apa-apa yang tidak cocok bersamanya, baik itu tanda-tanda isim wala dalilul fi'li, dan juga maupun tanda-tanda fi'il. Ya. Jadi huruf itu tidak cocok tanda-tanda fi'il maupun isim. Dia berdiri sendiri, maka itu dikatakan huruf. Ya. Ya, isim, fi'il dan huruf. Contoh huruf tadi sudah kita sebut, misalnya huruf jar. Ada banyak tadi ya, maka itu huruf. Tidak ada tanda isim yang cocok, tidak ada pula tanda fi'il yang cocok dengannya. Maka itu adalah huruf. Jadi kalau sudah mendapati dimasukkan tanda-tanda fi'il, tidak ada, kemudian tanda-tanda isim juga tidak ada padanya, maka sudah dipastikan itu adalah huruf. Ya. Thayyib, barakallahu fiik. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni segala kekurangan kita dan menjadikan apa yang kita pelajari ini bermanfaat, ya berberkah, ya keteguhan di atas Islam dan sunnah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.